Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yogi Soptres Marmata dari kelompok 2 pengolahan minyak tanaman belum menghasilkan kelapa sawit. Dan di samping saya Rafidil Ramadan, NPM 24722123. Saya Widya Julana, NPM 24722129. Saya Rana Nabila, NPM 24722124. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan yang bakal dijelaskan pertama kali oleh saudara Rafi. Latar belakang kelapa sawit. Kelapa sawit nama artinya Aries guinensis Jack merupakan salah satu komunitas perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Contohnya minyak sawit. Minyak sawit itu di Indonesia itu banyak mengkonsumsi minyak sawit. Makanya karena menjadi salah satu komoditas ekspor di Indonesia sebagai penghasil devisa negara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis teknis pemeliharaan tanaman belum menghasilkan kelapa sawit, agar pada saat memasuki fase tanaman menghasilkan atau TM, produktivitas yang sesuai dengan harapan perusahaan yaitu 15 ton per tahun. Kegiatan yang dilakukan, kegiatan konsolidasi dan penyisiapan pada pengolahan TBM kelapa sawit. Konsolidasi ditujukan untuk mengetahui keadaan tanaman yang ditanam. Jadi seperti tanaman goyong, rusakan oleh hama, mati, dan tumbuhan tidak normal. Tanaman yang rusak atau abnormal atau mati harus segera diganti dengan bibit yang telah disiapkan sebelumnya. Umur bibit dengan tanaman di lapangan, dan memperbaiki tanaman yang digoyong dengan memasang penyangga terhadap tanaman-tanaman rentan roboh. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh saudara Rafi tadi, bahwa kebun kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penghasil devisa negara yang terbesar. Contohnya seperti minyak sawit, atau biasanya kita bilang itu minyak goreng, yang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Dan dalam kebun kelapa sawit ini, perusahaan itu mengusahakan per hektarnya itu 15 ton dalam per tahun. Dan dalam kegiatan konsolidasi ini yang terpinisipan dalam TBM ini merupakan kegiatan untuk merawat tanaman. Misalnya ini ada tanaman yang mati, dia itu langsung segera diganti. Supaya apa? Supaya tanaman itu enggak berbeda jauh dari tanaman yang lainnya. Baiklah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh saudari Widya. Pemeliharaan tanaman dengan pohon kelapa sawit. Pilihan pokok adalah daerah kering pohon tanaman kelapa sawit yang berbentuk lingkaran Pemeliharaan piringan pohon kelapa sawit dengan ukuran 2-3 meter tergantung pada umur TBM. Umur TBM
saya akan menjelaskan tentang penenasan dan kastrasi. Yang pertama itu penenasan adalah pemotongan pada daun-daun tua kelapa sawit yang tidak bermanfaat lagi bagi tanaman. Penenasan ini dapat dilakukan pada kelapa sawit yang menyentuh tanah atau kering. TBM tidak boleh ditunas sampai dengan umur 15 bulan. Karena pada saat itu jumlah daun belum mencapai 48 kelopak. Kegiatan ini pada prinsipnya untuk sanitasi pohon. Rotasi penunasan tunas setiap 6 bulan sekali. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1,5 sampai 3 harian kerja atau per hektar. Yang kedua itu kastrasi. Kastrasi ini adalah tanaman kelapa sawit muda yang mulai mengeluarkan bunga. Bunganya itu biasanya masih dalam keadaan ditutup sama macam adalah penutupnya itu, dan dimana penutupnya itu biasanya dibuang karena gunanya itu biar pada saat pemumpukan pupuk itu lebih berpengaruh ke batang daripada ke bunga. Terus yang ketiga itu merangsang pertumbuhan vegetatif untuk mendapatkan buah dengan berat atau tandan yang relatif seragam dan menjaga kebersihan tanaman sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya serangan hama penyakit. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit TBM, TMB, TBM tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan adalah ulat pemakan kelapa sawit atau UPDKS. Dapat dilihat di tabel 20 dan di gambar 36, 37 dan 38. Pengendalian hama ulat pemakan daun atau biasanya bisa dibilang kalau di kelapa sawit itu ulat api dilakukan secara manual atau hand picking dan kimia menggunakan insektisida. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan musuh alami UPDKS. Ulat api menyerang tanaman kelapa sawit, serangan berat hanya akan meninggalkan tulang-tulang daun pada kelopak. Dan biasanya untuk pengendalian hama ini dilakukan secara manual itu dengan cara pengasapan pada malam hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nabila. Nah, di sini ada teknologi yang bisa digunakan. Itu adalah pemantauan kondisi tanaman secara real time atau menjadi semakin penting dalam industri perkebunan kelapa sawit. Dengan menggunakan sensor atau peningkatan picture of lift atau bisa dibilang IoT, data yang relevan mengenai kelembapan tanah, suhu udara, dan kadar air dapat dikumpulkan secara terus-menerus. Dengan sistem ini, produksi perkebunan kelapa sawit dapat ditingkatkan. Data yang dikumpulkan juga bisa dianalisis untuk memprediksi kondisi tanaman di masa yang akan mendatang. Jadi kita bisa tahu di masa yang akan mendatang dari data-data yang dikumpulkan sekarang. Ya, biasanya data itu dikumpulkan dari 3 tahun belakangan ini. Kesimpulannya, pengolahan TBM kelapa sawit merupakan rangkaian kegiatan penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Untuk perkebunan kelapa sawit itu membutuhkan perawatan-perawatan yang bagus yang bisa dibilang harus rutin. Itu ada penyiangan, pemeliharaan piringan, penanaman RCC dan lain-lain. Dan bisa juga didukung dengan teknologi modern seperti sensor dan drone. Semakin meningkat efisiensi pemantauan secara seluruh, pengelolaan yang tepat pada fase TBM mencapai kunci untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan produksi fase yang
Oke, baik. Jelas saya bakal menyimpulkan ulang dari step pertama ini. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah kelapa sawit itu merupakan komoditas perkebunan yang cukup penting dalam perekonomian di Indonesia. Karena apa paling penting? Karena tanaman kelapa sawit ini yaitu hasilnya itu sangat sering digunakan oleh masyarakat, tidak cuma di Indonesia saja, melainkan di luar negeri juga. Terus tujuan dari kegiatan ini untuk mempelajari menganalisis teknis pemeliharaan dalam produktivitas tanaman kelapa sawit yang diharapkan oleh perusahaan itu 15 ton per hektar dalam 1 tahunnya. Dan kegiatan yang dilakukan itu kegiatan konsolidasi atau pemisipan. Konsolidasi ini ditujukan untuk mengetahui keadaan tanaman yang ditanam. Misalnya ada yang sudah mati atau layu, itu bisa langsung diganti. Terus penyisipan itulah yang bakal untuk mengganti tanaman yang mati atau layu. Selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan ini sangat penting dalam tanaman kelapa sawit, karena jika tidak ada pemeliharaan, maka tanaman sawit ini bakal gampang terserang hama penyakit. Terus penanaman LCC atau legume cover crop pada pengelolaan TBM kelapa sawit. Pada tanaman LCC ini dilakukan pemupukan rock phosphate yang dicampurkan dengan benih jenis dan dosis pupuk untuk LCC, dan dilakukan penyiangan pada area pohon kelapa sawit. Penunusan kastrasi. Penunusan itu gunanya untuk memotong-motong daun yang sudah tidak berguna lagi. Kastrasi itu untuk membuang bunga sawit yang seharusnya tidak boleh berproduktivitas, supaya pupuk itu lebih fokus ke tanaman. Dan pengendalian hama penyakit seperti ulat api dengan cara pengasapan, supaya tanaman kelapa sawit itu tidak terserang secara menyeluruh dan dapat dikendalikan. Dan dapat juga menggunakan teknologi untuk mengetahui apakah tanaman kita itu ada terserang hama penyakit atau tidak. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada unsur kata yang salah, kami mohon maaf. Lanjut dulu.